Halo semuanya, selamat datang pada pertemuan ke-26 di mata kuliah secara online Integrated English Course kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kosakata yang berhubungan dengan prepositions. Prepositions secara gampangnya ya bisa diartikan sebagai preposisi begitu. Tapi apa sih preposisi itu sebenarnya? Nah, preposisi ini adalah kata yang nanti akan kita gunakan untuk menghubungkan antara nouns dan pronouns. Jadi ada dua kata yang akan kita hubungkan, yaitu kata benda dan kata ganti. Umumnya prepositions ini digunakan untuk menunjukkan arah, posisi, ataupun waktu. Jadi misalnya ketika kita menyebutkan waktu, misalnya pada pagi hari kah, atau di jam 9 pagi misalnya. Kemudian untuk menunjukkan posisi seperti misalnya di atas meja, di bawah meja, di samping meja, seperti itu. Kemudian juga menunjukkan arah. Ini umumnya bisa kita gunakan di misalnya ketika kita di jalan raya. Jadi arahnya misalnya apakah menyeberang jalan, masuk jalan, keluar jalan, seperti itu. Jadi itulah prepositions. Di sini akan saya bagi dalam beberapa part. Untuk part pertama terlebih dahulu, kita akan lihat beberapa kosakata yang berhubungan dengan posisi di sini ya. Jadi di sini adalah posisi sepatu dengan posisi kotak sepatunya. Pertama, kita lihat di gambar nomor 1 ada sebuah sepatu yang ada di atas kotak. Nah, tapi tidak seperti gambar nomor 5 ya. Nomor 1 dan nomor 5 mirip, tapi bedanya adalah nomor 5 sepatunya langsung di atas kotaknya, sementara yang nomor 1 sepatunya ada di atas kotak tetapi tidak langsung kena kotaknya. Oleh karena itu, nomor 1 ini kita sebut dengan above the box. Above the box, di atas kotak yang tidak kena kotaknya. Begitu. Jadi kalau mau bilang sesuatu di atas, nah itu bilang above. Above the box, di atas kotak yang tidak kena. Kemudian kita pindah ke gambar kedua. Di situ adalah di bawah kotak yang tidak kena. Jadi itu under the box. Under the box. Untuk gambar kedua ini nanti teman-teman akan lihat mirip dengan nomor 9 di sini. Nah, untuk nomor 2-nya sendiri kita akan pakai under, karena under adalah di bawah, di mana kotak dan kedua barang tersebut tidak saling kena satu sama lain. Jadi pakainya under. Contoh, kalau ada sesuatu di bawah meja, misalnya ada kucing di bawah meja, maka kita akan bilangnya the cat is under the table. Begitu teman-teman. Under the table. Jadi kalau ada kucing di bawah meja, maka pakainya adalah under. Lebih baik pakai under daripada memakai yang nanti kosakata di nomor 9. Kita akan lihat sebentar lagi. Saya lanjut dulu ke nomor 3. Nomor 3 adalah di samping kotak. Next to the box. Di samping kotak. Next to. Jadi teman-teman bisa pakai kosakata next to the box. Contoh kalau teman-teman duduk di samping temannya misalnya. Contoh kalau saya bilang saya duduk di samping Pak Budi misalnya. Maka saya akan bilang I am. Maka saya akan bilang I am begitu. Sitting next to Pak Budi. Nah, itu contohnya. Misalnya seperti itu. Jadi next to bisa langsung diartikan sebagai di samping. Selanjutnya nomor 4 di situ ada di antara kotak-kotak. Between the boxes. Kalau pakai kata between teman-teman, maka teman-teman harus mengikutinya dengan kosakata plural. Jadi between the boxes. Jangan cuman bilang between the box. Jadi tidak boleh satu kotak, harus ada 2 kotak sebagaimana gambar nomor 4 ini. Minimal 2 kotak di antara kotak-kotak. Between the boxes.
Selanjutnya di nomor 5 di sini ada on the box, di atas kotak. Nah, langsung di atas kotaknya kita pakai on. Kalau tidak langsung di atas kotaknya, maka kita pakai above di nomor 1 tadi. Begitu teman-teman. Selanjutnya di nomor 6 ada in the box, di dalam kotak. Langsung bisa pakai in the box. Selanjutnya kita ada in front of the box, di depan kotak. Jadi in front of the box. Selanjutnya in front of itu di depan ya, sudah sangat sering sekali kita pakai. Contoh kalau kita bilang saya tunggu kamu di depan kampus. I am waiting for you in front of the campus. Contohnya seperti itu. Nomor 8 ada di belakang kotak, behind the box. Itu juga langsung saja diartikan behind, itu artinya adalah di belakang. Selanjutnya yang terakhir di situ ada below the box atau di bawah kotak. Kalau di bawahnya itu adalah secara langsung. Kalau di nomor 2 tadi tidak langsung, makanya kita pakai under. Jadi tolong bedakan pemakaian under dan below. Seperti itu teman-teman ya. Above, under, next to, between, in the box, on the box, in front of the box, in front of the box, behind the box, dan below the box. Selanjutnya di part kedua kita akan melihat kosakata yang berhubungan dengan jalan di sini, arah ya. Pertama kita lihat ada mobil yang menyeberangi jalan raya melalui jembatan penyeberangan mobil gitu ya. Maka ini kita sebutnya dengan over the highway, melewati atas jalan raya, karena dia seperti pakai jembatan jalan begitu ya. Over the highway, kita bilangnya over. Over itu kalau ada yang melintasi sesuatu, contoh ini satu titik, kemudian ini ada tiang misalnya, kemudian ada tiang, nah kemudian ada penghubung antara tiang ini, maka kalau kita melewati penghubung ini, kita mengucapkannya dengan kata over the highway, melewati atas jalan raya. Selanjutnya nomor 2, kita lihat di sini ada mobil yang mau bergerak ke arah mountain atau bergerak ke arah gunung, keluar kota. Maka kalau keluar kota kita bilangnya away from the city. Away from the city, jauh dari kota atau keluar kota. Selanjutnya ada yang nomor 3, berarti kalau yang ke arah kanan ini keluar kota, maka yang ke arah kiri ini dia adalah masuk ke dalam kota. Jadi ini adalah to atau toward the city, menuju arah kota. Kalau ada yang menanyakan mana sih yang betul antara toward dan towards, sebenarnya dua-duanya betul, tergantung teman-teman pakai aksen yang mana. Kalau kita pakai toward, nah toward ini dipakai di Amerika, benua Amerika. Kemudian kalau pakai towards itu umumnya dipakai oleh British. Jadi silahkan teman-teman pilih mana sesuai dengan aksen yang dipilih atau aksen yang dipakai. Seperti itu. To or toward or towards the city. Kalau saya sendiri kadang-kadang mencampurkan, tapi biasanya memakai yang toward yang Amerika. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada beberapa gambar lagi. Nah, untuk nomor 5 kita langsung lihat di sini ada down the hill atau menuruni bukit. Jadi we go down the hill, atau di sini karena kita pakai mobil ya, bisa kita bilang go atau drive. Boleh kita bilang go or drive down the hill, atau mengendarai mobil menuruni bukit. Selanjutnya kalau menaiki bukit, maka kita bilangnya up the hill. Go or drive up the hill. Boleh. Teman-teman tambahkan kata kerjanya. Go or drive up the hill. Selanjutnya nomor 7 kita lihat mobil melintasi jalan, nyebrang lah ya.
nyebrang yang tidak pakai jembatan penyeberangan, maka ini langsung saja kita bilang across the traffic, menyeberang jalur. Across ini kita pakai kalau dia betul-betul kita menyeberangi langsung di atas jalannya. Sementara tadi di gambar yang tadi, over itu dipakai kalau ada jembatan melintasnya. Seperti itu. Saya harap bisa diingat baik-baik. Selanjutnya ke-8, di sini ada mobil masuk pom bensin. Maka itu bahasa Inggrisnya adalah into the gas station. Atau boleh bilang gas station. Into the gas station. Masuk pom bensin. Kalau keluar pom bensin, maka kita akan bilang out of the gas station. Out of the gas station. Selanjutnya ada gambar nomor 10 di sana. Di sini ada mobil yang lain yang sedang kecelakaan ceritanya. Jadi kalau ada mobil di sekitar lokasi kejadian kecelakaan, maka kita bilangnya boleh around the accident, sekitar tempat kejadian, atau around the accident, sekitar. Kalau mau bilang kata sekitar, maka teman-teman cukup pakai around the, diikuti oleh apa begitu, around the accident, di sekitar tempat kejadian kecelakaan begitu. Selanjutnya saya akan masuk ke part ketiga atau part terakhir di sini. Di sini saya hanya akan memperlihatkan sedikit dan teman-teman bisa mengambil catatan ataupun mendengar penjelasan saya baik-baik. Nah, walk, kita lihat gambar C di sini. Ya, saya mulai dari kiri ya. Yang di C ini adalah jalan naik tangga. Jadi diucapkannya walk up the steps. Karena dia naik, maka kita tambahkan up-nya. Walk up the steps. Steps adalah tangga ya. Kalau ingat pada pertemuan kita tentang houses and apartment building, kita pernah membicarakan tentang perbedaan antara steps dan stairs. Ya, dua-duanya artinya adalah tangga, tapi steps adalah tangga yang ada di luar, sementara stairs adalah tangga yang ada di dalam ruangan. Jadi ini adalah walk up the steps. Kalau tangganya ada di dalam ruangan, maka boleh bilang walk up the stairs. Seperti itu, teman-teman. Kemudian yang D di sini adalah turun tangga, maka tinggal bilang saja maksud saya kebalikannya dari up adalah down. Maka kita bilang walk down the steps. Menuruni tangga, seperti itu. Atau walk down the stairs kalau tangganya di dalam. Selanjutnya kita lihat gambar sebelah kanan. Di sini ada gambar A, go under the bridge. Kalau misalnya teman-teman jalan begitu di bawah jembatan, maka boleh bilang go under, langsung pakai under the bridge, atau boleh juga bilang mengganti kata go dengan walk juga boleh. Walk under the bridge juga bisa. Kemudian kalau kita lihat B, nah seperti yang saya bilang tadi, kalau ada jembatannya maka kita bilang over. Go over the bridge, atau boleh juga mengganti kata go dengan walk. Walk over the bridge. Bridge sendiri adalah artinya jembatan. Oke. Go under the bridge atau walk under the bridge, dan go over the bridge atau walk over the bridge. Selanjutnya kita lihat di sini mulai dari huruf E ya. Get into the taxi. Get into the taxi. Into sebenarnya adalah ke dalam. Ya, jadi get into the taxi itu maksudnya adalah masuk ke dalam taksi. Get into the taxi. Atau boleh juga bilang get into the car misalnya. Get into the bus. Seperti itu. Get into. Selanjutnya kalau keluar dari taksi, maka kita akan bilang get out of the taxi. Atau keluar dari taksi. Boleh juga kalau mau pakai bilang mobil, get out of the car. Get out of the house kalau bilangnya mau keluar dari rumah, seperti itu. Gambar G. Nah, dia di sini menyeberangi jalan.
Sama seperti gambar mobil tadi yang menyeberangi jalan juga. Nah, ini kita pakai across. Di sini kita memakai run across the street. Kenapa run? Ya karena gambar G itu terlihat si bapak-bapak ini sedang lari melewati jalan raya. Maka melewati jalan maksud saya, maka cukup bilang run across the street. Lari menyeberangi jalan. Selanjutnya kalau ada berlari di sekitar pojokan, nah the corner ini adalah pojok ya. Pojok jalan biasanya. Atau pojok, kita juga bisa bilang pojok. Run around the corner, lari sekitar pojok, seperti itu. Selanjutnya nomor yang L di sini, get on the highway. Jadi mobil biru ini mau masuk jalan raya karena dia tadinya dari jalan sempit, jalan yang bukan masuk jalan raya. Maka ketika dia masuk jalan raya, maka dia akan kita bilang mobil ini sedang get on the highway. The highway. Highway adalah jalan raya. Masuk jalan raya. Miss, kenapa tidak bilang get into the highway? Kita tidak bisa bilang get into the highway karena highway adalah jalan terbuka. Kenapa di dalam taksi atau di dalam mobil kita bilang into seperti di sini di huruf E? Karena taksi atau mobil adalah sebuah ruangan, ya, sebuah ruangan tertutup, sementara jalan raya adalah ruangan terbuka. Jadi kata into hanya dipakai untuk ruangan tertutup. Sementara kalau ruang terbuka cukup kita pakai on saja. Get on the highway. Kalau keluar gambar highway di sini, gambar J, maka kita cukup bilang pakai kebalikannya on. Get off the highway. Keluar dari jalan raya. Get off the highway. Kemudian kalau kita membicarakan mengendarai mobil di melewati apa ini? Tunnel. Tunnel adalah sebuah tunnel terowongan ya. Ya, terowongan, betul. Terowongan. Jadi drive through the tunnel. Ini adalah mengendarai melewati terowongan. Through adalah melewati. Arti kata through adalah melewati. Kalau teman-teman misalnya mau bilang saya berjalan melewati pintu misalnya. Di sini ada pintu, kemudian teman-teman jalan begitu misalnya di situ. Kemudian di sini ada orang mau jalan misalnya, maka ini cukup kita bilang walk, jalan gitu, melewati, through the door, jalan melewati pintu. Sama seperti mengendarai melewati terowongan. Oke teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan prepositions kali ini. Teman-teman bisa mengulang kembali video ini apabila masih ada yang kurang dipahami. Bisa juga menghubungi saya apabila ada pertanyaan yang berhubungan dengan materi pada hari online kali ini. Kembali saya ingatkan, jangan lupa untuk mengerjakan kuis yang ada di Moodle serta mengisi Google Form sebagai bentuk presensi yang akan teman-teman kumpulkan pada saya, di mana dalam presensi tersebut juga teman-teman bisa latihan untuk membuat kalimat yang berhubungan dengan prepositions tadi, seperti itu. Jadi jangan lupa kuisnya di Moodle, kemudian presensinya via Google Form. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.